belakangan ini. Hmm. Bayangkan saja, andaikan ini, mudah-mudahan tidak disalahpahami, andaikan di masa Nabi sudah ada media sosial, lalu Nabi berdakwah di depan sahabatnya, berkhutbah di mimbar, pasti seantero dunia bahkan Mekah pada saat itu akan selalu mendengarkan Islam yang ramah, Islam yang toleran. Betul. Nah, lalu apa problem media sosial kita hari ini? Kenapa mesti kita membahas, bahkan menawarkan satu gagasan bahwa kita mesti berislam di media sosial? Yang pertama adalah problem kita hari ini di media sosial itu tumbuhnya kelompok Islamisme atau Islam simbolik. Jadi salah satu yang paling muncul, yang paling banyak mendominasi di media sosial kita hari ini adalah wacana tentang Islam simbolik, kelompok-kelompok yang mereka lebih menyuarakan Islam secara simbolik, bukan secara substantif. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Prof. Martin 2019. Beliau menyampaikan dalam sebuah acara yang dilakukan oleh Kemenag bahwa salah satu perubahan paling signifikan di Indonesia itu adalah meningkatnya ketergantungan umat Islam, Muslim khususnya di Indonesia, pada media sosial. Jadi coba kita bayangkan ya, mungkin juga saya mengalami dan Mas Rosi, kira-kira kalau kita bangun dari tidur, apa yang pertama kali kita cari? Iya. Barangkali mungkin HP kita yang kita buka. Lalu dalam sehari itu berapa jam yang kita gunakan waktu hanya untuk mengakses media sosial? Kalau kita lihat hasil penelitian, rata-rata kalau orang Indonesia itu 3-4 jam tangannya itu, matanya itu fokus ke media sosial. Bahkan lanjut kata ke beliau, bahwa ketergantungan umat Islam di media sosial ini, itu bahkan dianggap unggahannya, dianggap sebagai kesalehan untuk meningkatkan religiusnya. Misalkan ya. Jadi fenomena di media sosial ini, unggahan-unggahan kesalehan sosial, itu dianggap sebagai cara untuk meningkatkan religiusitas kita. Contoh misalkan, kalau setiap ada kegiatan keagamaan kita posting di Facebook misalkan, di media sosial kita, Instagram dan sebagainya. Bahkan acara-acara yang sebenarnya itu biasa-biasa saja, itu dikemas jadi sesuatu yang wow, karena dianggap sebagai dapat meningkatkan religiusitas seseorang. Itu sebabnya kenapa fenomena hijrah belakangan ini muncul. Itu salah satu faktornya. Nah, lalu kenapa kalau orang bergantung kepada media sosial, kenapa hari ini orang bergantung kepada media sosial sesungguhnya? Bahkan seperti yang disampaikan tadi, bahwa banyak orang yang menemukan jalan hidupnya itu di media sosial. Fenomena hijrah sesungguhnya, banyak orang yang mengalami hijrah itu bukan karena faktor utama ia duduk di majelis taklim, tapi karena unggahan, tapi karena video durasi 3 menit, dengan meme yang ada yang dia baca, itu mengubah gaya hidup, mengubah perilakunya. Bahkan ada sebagian orang yang meninggalkan karirnya yang telah membesarkan namanya hanya karena ia ingin mengatakan bahwa saya hijrah. Itu salah satu faktornya karena ada ketergantungan di media sosial. Ini dijawab oleh dalam teori komunikasi, mudah-mudahan saya tidak salah, ada yang disebut dengan teori dependensi, ya, ketergantungan terhadap media. Artinya kalau orang merasa dalam hidup sehariannya tidak terjawab, problem permasalahannya tidak dijawab, lalu media sosial mampu menjawabnya, maka ia akan mengiyakan apa yang dia lihat di media sosial. Faktanya hari ini begitu. Karena itu dia akan mengubah secara kognitif perilakunya, secara afektifnya juga akan berubah. Ini karena mindset yang sudah dibangun di media sosial itu mampu mengubah perilaku dan pandangan keagamaan kita. Yang kemudian saking yang disesalkan adalah saya pernah melakukan satu penelitian riset dan kemarin baru masuk di jurnal. Apa alasan sebenarnya orang menjadikan media sosial itu sebagai sumber paham keagamaan? Jadi seperti bahasa di awal tadi, orang sekarang tidak perlu lagi datang ke majelis taklim
cukup di rumah saja, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun. Ada 3 hal yang saya temukan. Dan anehnya, ini saya temukan bukan di kalangan awam, tetapi di kalangan mereka yang terpelajar, punya basic pesantren, belajar agama. Ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama, kenapa media sosial sebagai sumber paham keagamaan, tumbuhnya budaya instan. Itu yang tadi disampaikan. Karena media sosial ini seperti pasar, saya bahasakan seperti pasar, di mana pasar itu banyak dagangan, banyak jajakan di situ, orang bisa milih apa saja. Budaya instan itulah yang kemudian ketika ada permasalahan keagamaannya, ia datang ke media sosial, hanya media sosial ditemukan di situ. Itu yang pertama. Jadi budaya instan. Ini yang kemudian membuat kita malas membaca, malas datang ke majelis taklim, malas mengkaji dan sebagainya. Yang kedua, kenapa media sosial dijadikan sebagai sumber itu? Karena ini yang menarik. Karena tidak ada kedekatan khusus dengan kiai, dengan agamawan, dengan ustadz. Ini satu pelajaran kalau kita terbiasa membangun silaturahim dengan orang yang berilmu, dengan ulama, maka yakinlah bahwa sumber paham keagamaan kita itu akan ternyambung. Iya. Karena kita tidak sungkan lagi untuk bertanya pada orang lain. Nah, yang ketiga, kenapa media sosial dijadikan sumber paham keagamaan? Karena ini yang bermasalah. Karena keterbatasan memahami kitab kuning. Kitab orang kuning. yang ya, Kitab kuning ya. ada kitab kuning, ada keterbatasan berbahasa Arab. Dan ini kan kerjaannya orang-orang santri. Jangankan orang santri aja belum tentu terlalu paham terhadap kitab kuning. Ini 3 hal ini, budaya instan, tidak ada kedekatan dengan guru atau ulama, dan ada ketidakmampuan memahami bahasa Arab. Ini juga terjadi pada kalangan orang yang sudah paham tentang Islam. Pertanyaannya bagaimana mereka yang kalangan awam, yang tidak tahu bahasa Arab, yang tidak punya kedekatan dengan agamawan dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, ada problem di media sosial ya. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa di media sosial kita hari ini itu banyak orang yang gagal dewasa beragama. Saya masih ingat dalam benak pikiran saya, mungkin juga kita semua, hampir 5 tahun lah belakangan ini, itu kita banyak saksikan orang yang gagal beragama. Sebenarnya problemnya bukan hanya di kalangan awam, tetapi orang yang punya kemampuan, orang yang belajar agama, kalangan intelektual sendiri juga larut dalam perdebatan itu. Apa contohnya? Mereka gagal. Mereka larut dalam caci maki dan hinaan. Kita masih ingat bagaimana dulu Pilpres, ini saya tidak mengungkit ya, hanya ingin jadikan sebagai pelajaran bahwa dulu kita Pilpres itu dibedah belah 2. Ketika ada orang yang menghina kelompok A, maka kelompok B ikut menyerang, dan sebaliknya. Dan cacian makian ini sudah dianggap sesuatu yang biasa, bahkan jadi tontonan. Ya. Kalau ada satu orang yang melakukan kesalahan, itu kita rame-rame membuli. Bahkan yang disayangkan orang intelektual, orang yang diharapkan memberikan pencerahan terhadap kalangan netizen itu juga larut dalam perdebatan itu. Yang makanya saya ingin mengutip Cak Nur ya, bahwa Cak Nur katakan dalam bukunya ya, Islam, Keindonesiaan, dan Keislaman itu, dalam berinteraksi antar sesama, semestinya seseorang itu memandang pribadi lain sebagai representasi seluruh kemanusiaan. Artinya kita memandang orang lain itu bagian dari semua manusia yang ada. Di dalam Islam juga diajarkan seperti ini, bahwa kita semua bersaudara dan sebagainya. Jadi lagi-lagi kembali kepada media sosial membuat kita gagal dewasa beragama. Orang semaunya saja ngomong kasar, semau gue, semau lu, dan sebagainya. Padahal agama hadir itu untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi manusia seenaknya saja untuk mencaci maki orang lain. Tidak perlu lagi orang akan jatuh harga dirinya, tidak perlu lagi. Yang ketiga, gagal beragama itu bisa juga karena hari ini kita saksikan orang itu terbiasa untuk menjawab sesuatu atau mengomentari, bukan untuk mengerti. Jadi kebiasaan kita, mungkin juga kita mengalami hal ini.
Kalau ada diskusi di media sosial, itu lebih banyak kita menjawab dan mengomentari, bukan untuk memahami, bukan untuk mengerti. Orang lebih banyak berdebat, bukan diskusi, jika ada sesuatu yang berbeda dengannya. Hampir ini kita saksikan tiap hari di media sosial, apalagi isu agama, isu politik, dan sebagainya. Padahal Tuhan selalu mengingatkan dalam agama kita, mengingatkan, telinga kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk dua kali mendengar dibanding mulut hanya sekali untuk berbicara. Iya. Pada konteks ini, Cak Nur, saya kutip dalam bukunya itu lagi-lagi mengatakan bahwa manusia itu didorong untuk saling kerjasama. Didorong agar senantiasa mencari titik temu yang disebut dengan kalimatun sawa. Sebanyak mungkin pada kelompok manapun dan siapapun orang. Problemnya di media sosial itu karena kita tidak ada ruang untuk berdiskusi, maka kita menjatuhkan orang lain, mendebat dia, bukan mencari persamaan. Yang dicari adalah kesalahan. Bahkan kalau dia salah, kita mencari pembenaran, lalu menjatuhkan. Yang terakhir ingin saya katakan bahwa nanti kita bisa diskusi, Ya. Di media sosial itu juga sudah buram ya, matinya kebenaran. Ada beberapa faktor kenapa di media sosial itu kebenaran sudah buram, sudah mati. Yang pertama karena hoax tadi itu. Jadi saya ibaratkan berita bohong ini yang disebut dengan hoax ini, itu ibarat kopi, itu ibarat daging bangkai, mohon maaf, itu diolah sedemikian mungkin agar menjadi makanan daging yang lezat. Kalau daging bangkai diolah, kita makan, kita nggak tahu bahwa itu adalah daging bangkai. Iya. Sama dengan berita hoax ini, ada sekelompok orang-orang tertentu yang mendesain berita, mendesain narasi-narasi untuk mempengaruhi pola pikir kita, dan itu seolah-olah dianggap benar, padahal kita terjebak di dalam kebohongan yang dianggap benar. Yeah. Itu yang pertama, karena buramnya kebenaran itu karena faktor hoax. Yang kedua adalah kadang kita terjebak dengan kebencian dan rasa tak suka. Jadi kebenaran sesuatu itu tidak lagi melihat apa yang disampaikan seseorang, tetapi siapa yang menyampaikan. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran, paling tidak misalkan dianggap itu pencitraan. Kenapa kita tidak memilih untuk positive thinking aja bahwa itu sesuatu yang benar? Karena faktor mengendap di kepala kita adalah rasa kebencian, maka apapun yang diucapkan, disampaikan oleh orang yang tidak kita suka itu dianggap salah. Ini juga penyakit di media sosial. Itu sebabnya kita tidak pernah berhenti damai di media sosial, selalu berantem. Ya, karena persoalan seperti ini. Yang terakhir, kenapa di media sosial hierarki kebenaran itu buram? Karena hierarki keilmuan itu runtuh. Hari ini itu banyak kiai yang kita anggap kiai, agamawan, ilmuwan, itu di media sosial tidak dapat, dalam tanda petik, tidak dapat pasar. Justru yang didengar orang yang baru kemarin ikut belajar agama itu yang dibenarkan. Jadi hierarki keilmuan itu runtuh di media sosial. Akibatnya apa? Kebenaran tidak lagi terlihat pada orang yang berilmu sesungguhnya. Yang muncul ini bukan ulama lagi, adalah ubaru. Banyak pengalaman yang kita dengar, baca di media sosial. Karena itu ada hukum yang mengatakan di media sosial bahwa kebenaran itu tidak ditentukan pada kebenaran itu sendiri, tetapi kebenaran ditentukan oleh berapa followers seseorang. Mas Rozi mungkin atau saya kalau bicara di media sosial tentang kebenaran, mungkin nggak terlalu didengar orang. Karena followersnya nggak banyak. Kita kalau orang mualaf media sosial, jadi sedikit followersnya. Makanya, jadi kalau orang mau didengarkan di media sosial, maka salah satu langkah yang harus diajukan banyakin followers dulu. Anda akan didengar. Yang kedua, ya kalau nggak banyak viewersnya, misalkan di YouTube, itu ceramahnya nggak bakal didengar. Jadi inilah yang kemudian meruntuhkan hierarki kebenaran agama di media sosial, sehingga orang yang representatif menyampaikan agama sudah tidak didengar. Bahkan budaya instan tadi itu sesungguhnya yang kemudian
instan pula menilai orang lain salah, menilai orang lain kafir, bahkan menilai orang lain masuk neraka. Nah, ini problemnya. Kalau hari ini hierarki keilmuan itu runtuh karena ditentukan oleh berapa followersnya, masalahnya adalah apakah tokoh-tokoh selama ini yang kita anggap menyuarakan toleransi, menyuarakan moderasi, menyuarakan Islam rahmatan lil alamin di media sosial itu mendapat pasar? Itu viewersnya, followersnya banyak di YouTube. Kira-kira banyak nggak? Kalau tidak, maka kita akan selalu ketinggalan dengan mereka yang sudah mendapatkan pasar di media sosial. Artinya ini satu PR bagi kita semua. Bagaimana di media sosial kita tetap bahasa ulil absar itu tetap beragama secara intelek, tetapi mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan bahasa ringan. Saya pikir itu, Mas Rosi. Ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita diskusikan. Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Mabrur. Jadi saya kira banyak sekali pemikiran yang bisa kita ambil dari